dari kaum muslimin akan masuk di dalam buku catatan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sudah jelas, nggak mungkin ada orang mengatakan saya cinta kepada Allah, tapi saya tidak mau menghargai Nabi. Tidak bisa. Ayatnya jelas seperti orang Yahudi datang kepada Nabi SAW. Saya iman pada Allah, tapi nggak iman padamu. Saya cinta Allah, tapi nggak akan ikut agamamu. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uhu. Harus ikut saya. Semua pintunya Allah akan ditutup oleh Allah kecuali harus melalui saya. Harus melalui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fattabi'uhu. Kamu ikut Nabi, yuhibbukumullah, pasti dicintai Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni dosa kamu. Wallahu ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Coba ya. Kenapa sih Allah itu tidak menyuruh umat yang terdahulu itu untuk betul-betul memperhatikan tingkah laku nabi-nabi mereka, atau mencontoh secara pasti gerak-gerik nabi-nabi mereka? Tak pernah ada ayat seperti itu. Tak pernah, tak ada lah. Ya kan? Cuma disuruh iman. Iman kepada Allah, jangan menyebutkan Allah. Iman kepada nabinya, nabinya mereka di zaman yang sebelum Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah suruh umat ini supaya jangan melepas Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Allah cuma ceritakan tentang para nabi terdahulu itu sebagai apa? Pelajaran. Juga ada uswah dari para nabi. Wadkur fil kitab Ibrahim, wadkur fil kitab Ismail, dan seterusnya seperti itu. Tapi secara spesifik meniru pribadi seseorang tidak pernah disebutkan kecuali hanya untuk siapa? Untuk siapa? Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi jangan sampai engkau ingin mengatakan saya akan mengambil agama ini semata-mata langsung dari Allah, dari Rasul, langsung dari Al-Quran, atau langsung ambil dari hadis tanpa mengetahui, tanpa mengikuti jalannya siapa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau engkau mendapatkan uswatun hasanah, niru ini Nabi, liman kana yarjullah. Orang yang berkelakuan demikian ini memang punya harapannya adalah Allah, kepingin bahagia wal yaumal akhir, di hari akhirat, wa dzakarallaha katsiran. Jadi setiap amalan yang di situ ada ikut sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau di situ ada sunnah-sunnahnya Sayyidina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka di situ berarti Anda dalam keadaan ibadah. Contoh, ada orang bilang ini, ada tak sunnah 24 jam? Ada. Ente diem tapi dapat pahala. Contoh, ente merapikan kumis, niatnya ikut Nabi, pahala. Ente merapikan janggut, ikut Nabi. Saya akan pelihara ini janggut karena sunnahnya Nabi, misalkan. Maka berarti setiap 24 jam itu Anda dapat pahala. Nek diniati, gak diniati ya sudah. Ada panjang seperti apa ya tidak dapat apa-apa. Paham?
Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Di dalam hadis-hadis yang lain, di dalam Akhraj al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW man ata'ani faqad ata'a Allah. Siapa yang taat aku berarti taat pada Allah. Jadi tidak bisa taat sama Nabi dianggap taat sama manusia, enggak. Tapi taat sama siapa? Allah. Wa man 'asani faqad 'asallah. Siapa yang enggak taat sama aku berarti dia maksiat kepada Allah. Maka dengan kata yang lain, siapa yang memuji Nabi sama saja memuji Allah. Siapa yang cinta kepada Nabi berarti cinta kepada Allah. Jadi tidak bisa ada orang begini. Oh maaf, ada orang ketika ada pembacaan pujian kepada Rasulullah SAW, seperti Buddhanya Rasul Buddha itu ya, wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali ta'ala. Itu ada satu orang bilang, saya nggak setuju, saya akan bikin Buddha tapi khusus puji Allah. Ini tidak baca Quran. Kalau dia baca Quran, kalau dia baca Al-Quran atau baca hadis Nabi, tidak akan seperti itu. Kenapa? Karena dianggap Nabi Muhammad ini masih manusia biasa. Loh, Nabi tidak punya kekuatan apa-apa. Rasul itu pada hakikatnya tidak punya kekuatan apa-apa. Tapi yang ngasih kekuatan itu semuanya siapa? Allah. Jadi ketika kita menyebut Allahumma sholli ala sayyidina, itu kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu adalah mahdud tauhid yang murni. Sebab kita langsung minta ini kepada siapa? Allah. Ya Allah, turunkanlah, limpahkanlah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nanti perkara sifatnya begini-begini, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Nabi Rahmah, Nabi Umi dan lain sebagainya. Itu sifat-sifatnya Nabi. Lah yang ngasih itu semuanya siapa? Allah. Nabinya enggak punya apa-apa. Aslinya enggak punya apa-apa kecuali apa yang Allah berikan kepada Nabi. Maka dengan demikian ketika kita muji Nabi bukan berarti mengkultuskan. Nabi SAW mengatakan la tusawwiduni. Itu kata para ulama sebelum beliau tahu kalau dirinya sayyidul awwalina wal akhirin. Tapi setelah itu beliau mengatakan setelahnya ana sayyidu waladi Adam wa la fakhr. Saya pemimpin anak Adam dan saya tidak sombong. Ada oman gunahu tahta liwa'i pada yaumil qiyamah. Adam dan semua anak cucunya akan berada di bawah bendera saya kelak di hari kiamat. Maka kalau ada orang nanti ingin menyamakan cinta kepada Nabi berarti melebihkan daripada cinta kepada Allah, itu namanya orang salah paham, salah persepsi, orang tak ngaji. Dalilnya apa? Ya itu mau ente lihat bacaan ayat Al-Quran itu tadi. Kalau annahum idzalamu anfusahum ja'u, datang kepadamu ya Muhammad. Kalau mereka menzalimi diri mereka sendiri dan mereka datang kepadamu, fastaghfirullah, dan mereka minta ampun kepada Allah. Mestinya datang nggak datang minta ampun kepada Allah cukup kan gitu ya. Wa nastaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis sama alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin wa ja'alakum akhirat. Tapi Allah kasih tahu, ini manusia-manusia yang aku pilih untuk mendampingi Muhammad SAW adalah manusia-manusia terbaik. Itu mereka itu masih datang kepada siapa? Muhammad SAW. Jauh datang kepadamu ya Muhammad. Fastaghfirullah, mereka minta ampun kepada Allah. Wastaghfirullah Rasul, dan Nabi mintakan ampun untuk mereka. Baru la wajadullah tawwaban. Bisa saja Allah tak nyebutkan wastaghfir, bisa saja wastaghfirullah la wajadullah tawwaban rahim, bisa saja, tapi Allah tak mau. Lihat konteks ayatnya.
fastaghfara lahum. Jangan dilupakan ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita memuji Rasul bukan menyembah Nabi, yang kita sembah adalah Allah. Tidak pernah ada kaum muslimin satu pun punya keyakinan bahwasanya Nabi punya kekuatan di luar Allah. Syirik itu tidak boleh. Tidak ada. Cuma apa yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Apa mana? Quran itu. Mau ragu dengan Al-Quran? Atau fisyak di Quran? Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Jadi kalau sampai menghargai, terima kasih kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Setiap umatku masuk surga kecuali yang enggak mau. Qila man aba ya Rasulullah, siapa yang enggak mau? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Jadi yang enggak mau berarti menolak untuk masuk surga. Wa akhraj al-Bukhari aidan an Jabir radhiyallahu anhu, dari Jabir radhiyallahu. Qala ja'at malaikatu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada malaikat Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa na'im. Nabi lagi tidur. Faqala ba'dhum innahu na'im. Sebagian yang riwayatkan bilang ini tidur. Wa qala ba'dhum innal 'aina na'imatun wal qalba yadhun. Nabi itu matanya saja yang terpejam tapi hatinya tidak. Bangun. Anak ya tidak seperti kita. Kalau kita tidur semuanya tidur, hatinya dulu, matanya juga tidur. Kadang kita mata terbuka belalak, tapi pikiran entah kemana. Ya, entah kemana. Tak tahu jalan kadang tak ngerti. Iki sasa, iki ambil gade, iki petukangan, iki masih serang, iki tidak ngerti. Nah, kalau yang itu namanya apa? Kulbi. Kita. Faqalu inna li sahibikum hadza mathala. Sekelompok malaikat datang mendengar. Mereka itu bilang, ini teman kalian ini yaitu Muhammad SAW ada perubahan. Coba apa perubahan? Fadribu lahu mathala. Apa? Qala ba'dhum innahu na'im. Ini dia tidur. Apalagi yang satu mengatakan bahwa innal aina na'imatun wal qalbu yadhun. Ya, ini matanya tok yang merem tapi hatinya tidak. Bangun. Faqalu mathaluhu kamathali rajulin. Perumpamaan Nabi Muhammad SAW ini seperti seorang lelaki banadar wa ja'ala fiha ma'dubatan. Dia bangun sebuah rumah, di situ kemudian ada hidangan ma'dubah. Wa ba'atha da'iyan, kemudian dia nyuruh orang untuk mengundangi orang-orang. Faman ajaba da'i dakhala dar wa akal ma'dubah. Siapa yang nanggepi undangan itu, diiyakan undangannya itu, berarti dia akan masuk ke rumah dan makan daripada hidangan. Wa man lam yujib da'i lam yadkhulid dar wa lam ya'kulil ma'dubah. Ya, yang tidak memenuhi panggilan daripada si undang, ya dia tidak akan masuk rumah, dia tidak akan makan daripada hidangan. Ada al-jannah, ya. Rumah itu ada surga. Yang ngajak-ngajak itu siapa? Rasulullah. Siapa yang taat? Muhammad SAW atau Allah? Berarti taat kepada Allah. Wa man 'asa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam faqad 'asallah. Wa Muhammadun farqun bainan nas. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ya adalah pembeda antara orang yang mukmin dan orang yang kafir. Antara yang mukmin, antara yang fasik. Siapa pembedanya? Tergantung ikutnya dia kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi itu ngasih perumpamaan gini.
Seperti ada satu orang laki datang kepada satu kelompok satu kaum, kemudian dia bilang, ya qaum inni ra'aitul jaysh bi ainayya. Saya lihat ada tentara mau nyerang sini dengan kedua mata saya kelihatan. Wa inni ana nadhir. Saya peringatkan kalian, hati-hati dengan tentara-tentara ini. Ya. Jelas tentara-tentara itu akan datang. Mereka itu benar-benar nyata adanya. Fannaja, selamatkan diri. Fa'ata'ahu ta'ifatun min qaumihi fa'adlaju fantalaqu ala mahalihim fanajau. Sebagian taat akhirnya segera bergerak, terus jalan ya apa caranya supaya di malam hari itu menyelamatkan diri, akhirnya selamat. Wa kadzabat ta'ifatun, sebagian lagi enggak mau. Sebagian lagi enggak mau. Fa asbahu makanahum, mereka tetap tinggal di situ sampai pagi. Fa sabbahumul jaysh, akhirnya subuh-subuh didatangi sama tentara ini, diserang mereka ini. Fa ahlakahum, mereka diserang dan mereka dibunuh semuanya. Fadzalika mathalu man ata'ani fattaba'a, itulah perumpamaan orang yang taat dan ikut kepadaku, majitu kepada ajaranku, majitu wa mathalu man asani wa kadzdzaba majitu bihi minal haq. Ya. Jadi ikut Nabi ini adalah hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Ikut Nabi dari mana? Kamu zaman Nabi enggak? Ada Al-Quran, ada hadis. Terus gunanya ulama apa? Ya. Gunanya ulama itu makanya dikatakan oleh Imam Haddad, al-ulama'u jisrun bainal ummah wa bainan nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama itu adalah jembatan antara umat dengan Nabi. Jadi tidak bisa sampai kepada Nabi kecuali lewat jalan ulama. Artinya jalan apa yang harus dilewati? Jalan pemahaman ilmu dari mereka. Jalan pemahaman ilmu ilmunya siapa? Ilmunya para ulama. Kenapa kok nggak jadi satu? Nabi SAW mengatakan, inna ikhtilaf ummati rahmah, perbedaan pendapat di umatku ini adalah rahmah. Ada yang di dalam akidah satu, tanda gak beda-beda pendapat dalam akidah. Ya, di dalam bab usul din tidak beda-beda pendapat. Bab akidah tidak beda sama sekali. Ya satu, iman kepada Allah, iman kepada Rasul, tidak menyamakan Allah dengan makhluknya. Ya sudah, itu sudah jelas. Tapi di dalam hukum fikih, ketentuan dari riwayat hadis atau daripada pemahaman ayat berbeda-beda, maka sehingga muncullah yang namanya al-a'immatul arba'ah. Apa a'immatul arba'ah? 4 Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Para ahli fikih mengatakan wajib bagi umat ini untuk ikut salah satu mazhab. Gak boleh bilang saya gak mau ikut mazhab. Saya akan combine dari hadis ini ke hadis ini. Siapa kamu? Anta lasta murajjih. Kamu ini ilmu sudah matang. Kenapa kok perlu dijelaskan lagi? Itu tinggal diikuti kok. Makanya tauhidul wadhihat minal muskilat, menerangkan sesuatu yang terang lebih dikenal kok. Saya perlu dijelaskan mana. Ada orang sudah makan, nanti lihat dia makan, terus ditanya, sampai sudah makan? Apa jawabannya? Perlu dijawab kan? Mungkin makan kedua belum. Ada orang kadang
dengan istrinya. Terus dia ditanya, kamu sudah menikah? Ini apa? Kucing. Tawdihul wadhihat minal musykilah. Sama seperti ahlul bait, habaib ini yang sekarang ini. Sudah jelas ulama-ulama ya, sampai sudah jelas dari kesolehan, dari yang kewalian, dari yang ini. Dia bilang saya tetap tidak percaya. Mau itu mufti yang bilang, mau itu ulama siapa yang bilang, dunia akhirat saya tidak percaya. Berarti kamu dengan kuda sama. Kuda itu kalau lihat hijau seneng nggak? Sapi kalau lihat hijau seneng nggak? Seneng. Sekarang supaya kudanya jalan, tak kasih kacamata hijau. Dianggap bahwa di depannya dia ini hijau. Aku terus luwe gak peduli, yang penting ini hijau. Zobi, nggak ngerti apa. Ya sama. Sudah ngerti, masih tanya lagi, kepingin ngerti lagi. Kamu namanya siapa? Ahmad. Terus tanya lagi, apa benar kamu namanya Ahmad? Iya. Apa benar kata orang nama kamu Ahmad? Ya benar. Sampai misalkan namanya Nasrullah, atau namanya Fathullah, atau namanya Supriyono, sampai Nasrullah di situ. Sampai Supriyono di Pulau Supriyono. Oh benar apa Supriyono? Terus tanya lagi. Jadi ini aku jenengku Supriyono bener kan? Aku kurma jenengku Supriyono. Ya apa gitu? Ini becek banget. Nah, inilah namanya tawdihul wadhihat minal. Ada suatu orang begini. Saya ingin bikin ajarkan tata cara wudhu ala sunnahnya Rasul SAW. Bagus kan? Bagus. Kompen. Ini mau digabungkan sama ini. Akhirnya kebingungan. Gimana itu Nabi itu? Ada riwayat kumur dulu baru cuci tangan, ada riwayat cuci tangan baru kumur. Mana yang kira-kira ya? Akhirnya serampangan. Sok mengerti hadis, sok mengerti ayat. Akhirnya apa? Ya seperti ini. Sudah. Yang jelas itu sudah jadi. Tawdihul wadhihat minal musykilah. Jelas ya? Dalam riwayat Tirmidzi dikatakan Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'tiyanna ala ummati kama ata ala Bani Israil. Umatku akan mengalami apa yang pernah dilakukan atau yang dialami oleh Bani Israil. Hadwan na'al bin na'al. Mereka ini akan mengikuti jejaknya Bani Israel sedikit demi sedikit, kayak sandal, langkah sudah pernah ditaruh sini, yang ini ikut sini. Itu namanya hadwan na'al bin na'al. Hatta in kana minhum man ata ummah. Ada di Bani Israel itu yang memperkosa ibunya. Ada juga di kalangan umat ini yang memperkosa ibunya. Alaniatan, terang-terangan. Lakana fi ummati man yasna'u dzalik. Ada di kalangan umat saya yang mengawini ibunya sendiri atau yang memperkosa ibunya sendiri. Terang-terangan kan. Wa inna Bani Israil tafarraqat ala 72 millatan wa tafarraqat
Sedangkan umatku terbagi menjadi 73. 73 ini adalah yang sesat. Hanya satu yang selamat. Kulluhum benar. Mereka itu semuanya di api neraka illa millatan wahidah. Kecuali satu, siapa golongan itu? Man hiya ya Rasulullah? Ma ana alaihi wa ashabi. Yaitu mereka yang ikuti jalan aku dan jalan para sahabatku. Sekarang enggak, sahabatnya diejek. Yang ngejek sahabat itu dari kelompok Syiah atau dari kelompok liberal. Liberal ini memang saudara kepingin Islam, sudah benci sama Islam. Jadi makanya setiap ada ulasan sejarah itu harus kita lihat. Ya, harus kita lihat ya. Nah. Shalla bina Rasulullah SAW data yawmin thumma aqbala alaina biwajhi fa wa'adana mau'izatan balighah. Darafat minha al-'uyun wa wajilat minha al-qulub. Faqala rajulun ya Rasulullah ka'anna hadhihi mau'izatu muwaddi'in famadza ta'hadu ilaina. Ya Rasulullah, Nabi itu pernah sholat subuh ceramah sambil bikin orang nangis. Dia bilang, ya Rasulullah, seolah-olah ini ceramah terakhir, ceramah perpisahan. Kata Nabi SAW, apa yang akan ditanya sama sahabat tadi? Apa yang kau perintahkan untuk kami? Kata Nabi, usikum bittaqwallah, takut kepada Allah, wassama' wa ta'ah, taati dan patuhi. Wa in ta'ammara 'alaikum wa in abdan habasyian, meskipun yang jadi kepalanya adalah seorang hamba saya. Artinya menurut kalian gak layak jadi pemimpin, dia jadi pemimpin. Fa innahu man ya'ish minkum ba'di, sebab orang yang hidup di antara kalian wahai sahabatku sepeninggal aku akan melihat fasayara ikhtilafan katsira, akan melihat banyak perbedaan, pertentangan. Fa'alaikum bisunnati, maka ikutilah sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina min ba'di, dan ikutilah sunnahku dan sunnahkannya para khulafa'ir rasyidin yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Tamassaku biha, pegang teguh, wa 'addu 'alaiha bin nawajid, wa iyyakum muhdatsatil umur. Hati-hati, hindari tentang perkara-perkara pemahaman yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalah. Tapi jangan diambil kulla bid'atin dhalalahnya toh. Jangan setiap barang yang baru langsung kita cap bid'ah, sebab di dalam perkataan Imam Syafi'i bid'ah itu ada dua, ada hasanah, ada madmumah. Yang hasanah ma wafaqa syara', yang sesuai dengan syariat itu adalah hasanah, tapi yang bertentangan dengan syariat itu adalah madmumah, tercela. Jadi seperti itu. Nah, makanya kedudukan para sahabatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khairul quruni ba'di, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Masa terbaik adalah qarni, khairul quruni qarni, tsumma alladziina yalunahum. Kemudian masa setelah aku dan masa setelahnya. Jadi berapa? 300 tahun yang awal, yaitu masa sahabat dan para tabi'in dan para tabi'in, itu adalah masa yang paling baik. Fama ba'dahu syar'in, maka yang setelahnya akan terjadi perubahan lebih buruk daripada yang sebelumnya. Nah, la ilaha illallah. Ada riwayat dari Imam Tirmidzi, Hudzaifah radhiyallahu anhu secara marfu', Nabi mengatakan, inni la adri qadra baqa'i fikum. Saya enggak tahu umur saya sampai kapan di tengah kalian. Faqtadu bil ladaini min ba'di, maka ikuti dua orang yang jadi pemimpin kalian setelah aku. Langsung Nabi bilang apa? Wa asyara ila Abi Bakr wa Umar.
Bilang kepada siapa? Ngasih isyaratkan kepada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Wahdadu bihadi ya bihadi Ammar wa ma haddathukum Ibnu Mas'ud fasaddu. Ikuti apa yang dibilangi oleh si Ammar. Ammar siapa? Ammar bin Yasir. Nanti ada perbedaan pendapat ketika Ammar ini masuk di pasukannya Sayyidina Ali. Ya, terjadi perang saudara antara kaum muslimin. Siapa kelompok yang benar? Yang diikuti oleh Ammar. Dan apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, percayailah. Nah, ini sudah dijelaskan ya sama Abu Bakar ini dalam bab apa namanya? Dalam bab fikih tahawulat. Jadi Nabi itu ngasih isyarat-isyarat itu tahu nanti akan ada perpecahan dan nanti akan ada satu orang atau dua orang atau siapa nanti yang akan dijadikan rujukan. Sebagian tidak percaya sama orang ini, tapi sebagian ikut. Yang ikut itu adalah orang yang salah. Jelas ya? Jadi pokoknya ikutlah kepada Rasulullah SAW, kepada para sahabatnya Rasulullah SAW. Semoga kita bisa menjadi orang-orang bisa dari itu. Amin. Habis saya sudah terjadi. Wallahu a'lam. Insyaallah nanti minggu depan kita akan lanjutkan kembali. Mudah-mudahan jadi berkah bagi kita semuanya. Benar-benar bisa berpegang teguh pada Allah, berpegang teguh pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenal deh sama Nabi, kenalan sama sejarahnya Nabi. Ya, gimana perjuangannya Rasulullah SAW. Sayyidina Rasulullah SAW itu pulang. Jadi kalau pulang dari perjalanan itu yang didatangi pertama masjid. Habis sholat kemudian rumah Sayyidatuna Fatimah. Pernah satu kali datang Nabi SAW masuk masjid, kemudian dari masjid masuk rumahnya Sayyidatuna. Kalau masuk rumahnya Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha, itu sama Sayyidatuna Fatimah cium tangannya, cium jidatnya, ya kadang cium mana? Kedua pipinya Rasulullah SAW. Kemudian nangis Sayyidatuna Fatimah. Ditanya, kenapa kau nangis ya Fatimah? Dia bilang, ayah, ya Rasulullah, engkau nampak pucat, busuk muka, baju sudah apa namanya, ya sudah usang, baju ini sudah usang. Dia bilang, ya Fatimah, tak, ini perjuangan Abah untuk umat ini. Sebab Tuhannya Abah sudah gambarkan bahwasanya tiap rumah orang-orang itu nanti bisa bahagia karena aku atau bisa celaka karena aku. Yang nurut akan bahagia, yang tidak nurut akan celaka. Dan setiap rumah akan dimasuki oleh ajaran agama ini. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu, tapi Nabi Pak, biar badannya berkeringat wangi. Kalau kita jangan mampu ya. Fatimah radhiyallahu anha orang yang bersih, nggak mungkin mencium kecuali bau yang wangi. Saat Madinah itu tidak ada yang lebih wangi dari Rasul. Rabbana fa'na bima 'allamtana Rabbana 'allimna alladhi yanfa'una Rabbana fa'ina fa'ina wa qurratina a'yunina wa la nakun sawadaka Rabbi asma'na kulli suki kullu halalan daima Rabbana asma'na kulli syu'un wa akhiru min kalim wa
اختيارنا ربنا كل قبل أن تأتينا رشد واغفر واستر أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الصحب المصابيح الغرى اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يشارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف أمرك أسر وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم بأننا اعترفنا وأننا أشرفنا على لدى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل هوبة واستر لنا العورات وآمن الروات واغفر لوالدينا ربي ووالدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول يحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وعليه وصحبه عدال درس صحبه والحمد لله في البدء والتناهي. Pokoknya ya ikuti ulama yang lulus yang sudah jelas, jangan ikut apa kata medsos omongannya saya kabel apalagi zamannya sekarang zamannya fitnah. Zamannya fitnah ini ya mohon maaf zamannya fitnah ini terutama yang fitnah akhir-akhir ini, jangankan mereka yang tidak punya ilmu, yang santri, yang punya pondok, yang punya majelis taklim, alim artinya pernah belajar, itu sikatut dengan fitnah. Makanya ilmu itu tidak bisa tersentuh dengan apa yang namanya hawa